Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Setianingrum dengan NIM 19314141095 dari PGMI kelas 5C. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi kelas 2, tema 1 yaitu hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 2. Silakan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Pada sehat kan? Semangat untuk pembelajaran kali ini? Harus semangat dong ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita beranjak ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan di kemudian hari. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, karena kita sudah tepuk semangat, jadi kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Tujuan ketiga yaitu dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama Pancasila dengan benar. Tujuan yang keempat yaitu dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, siswa dapat menentukan bagian yang merupakan ungkapan dan artinya dengan tepat. Tujuan yang kelima yaitu dengan diberikan contoh penerapan sila kedua Pancasila pada teks percakapan, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila kedua pada Pancasila dengan benar. Tujuan yang keenam yaitu dengan diberi contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Dan tujuan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu dengan diberi contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memasuki kegiatan inti. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, simbol dalam Pancasila. Yang kedua adalah kita akan mengetahui tentang ungkapan. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui gerak dasar pada berjalan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu kita akan mengenal apa itu simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, kali ini kita akan mengamati tentang simbol-simbol pada sila-sila Pancasila. Nah, ini merupakan gambar perisai burung Garuda. Nah, di dalam perisai tersebut terdapat beberapa simbol dari sila-sila pada Pancasila. Dapat kalian lihat di gambar bahwa untuk sila pertama dilambangkan dengan lambang, nah betul
betul sekali. Dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, sila pertama tuh bunyi seperti apa? Betul sekali, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk simbol yang kedua yaitu dilambangkan dengan rantai. Nah, rantai itu termasuk ke dalam simbol dari sila Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul sekali. Selanjutnya yaitu simbol dari pohon beringin. Nah, pohon beringin di sini itu menunjukkan simbol untuk sila yang ketiga, yaitu betul sekali Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu untuk simbol dari kepala banteng itu menunjukkan sila yang keempat yang berbunyi betul sekali kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir yaitu simbol padi dan kapas. Simbol padi dan kapas itu mencerminkan atau mensimbolkan sila Pancasila, yaitu yang kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita sama-sama yuk baca teks tentang Garuda Pancasila. Nah, bareng-bareng ya. Garuda Pancasila adalah lambang dari negara Indonesia. Burung Garuda itu besar dan gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol-simbol pada sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, setelah kita memahami simbol-simbol dari Pancasila dan apa saja bunyi-bunyi dari sila-sila Pancasila, silahkan anak-anak mengerjakan soal yang tertera pada buku kalian ya. Jadi di situ kalian memasangkan simbol dan bunyinya seperti apa. Contoh seperti tadi untuk simbol bintang itu memuat bunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu merupakan sila yang betul sekali yang pertama. Lalu untuk simbol rantai itu melambangkan bunyi sila betul sekali kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu seterusnya ya. Silakan kalian kerjakan untuk membuat kalian semakin memahami materi tentang simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan tugas memasangkan simbol dan apa bunyinya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa ya? Betul sekali, gambar beberapa orang sedang berdoa atau beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, kira-kira setelah kalian mengamati gambar ini merupakan sila keberapa ya? Betul sekali, ini merupakan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dapat dilihat dari gambar ini, masing-masing beribadah sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Ada yang sholat, ada yang ke gereja, ada yang ke pura, dan yang lain-lainnya. Nah, itu menandakan cerminan dari Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan simbol betul sekali, dilambangkan dengan simbol bintang. Nah, sepertinya kalian sudah mulai paham nih. Mudah bukan? Nah, kalau kalian sudah paham tentang materi ini, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu tentang kita akan belajar tentang ungkapan. Sebelum itu, kita baca dulu yuk bareng-bareng teks percakapan antara Udin dan Mutiara. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Udin bertanya, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara, ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin,
Ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak. Mutiara. Sama-sama, Dik. Nah, setelah kita membaca teks percakapan antara Udin dan Mutiara, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kata ungkapan dalamnya. Yang pertama apa? Betul sekali. Yang pertama ada ungkapan kutu buku. Yang kedua ada ungkapan rendah hati. Dan yang ketiga ada ungkapan besar kepala. Nah, dapat kita maknai bahwa kutu buku adalah seseorang yang sangat senang membaca buku, sehingga dia dijuluki oleh orang-orang dengan sebutan kutu buku. Lalu ada rendah hati. Rendah hati ini berarti tidak sombong dan tidak suka menyombongkan diri. Jadi dia bersikap sopan, santun, dan tidak sombong. Nah, untuk ungkapan yang ketiga yaitu tentang besar kepala. Nah, besar kepala ini dimaknai orang yang egois atau orang yang sombong, sehingga dia tidak bisa dipuji sedikit saja. Jika dipuji, dia akan langsung besar kepala, artinya dia langsung sombong. Nah, itu tadi adalah beberapa kata ungkapan yang terdapat dalam teks percakapan antara Udin dan Mutiara. Semoga dapat dipahami ya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang contoh gerakan dasar dari berjalan. Nah, dapat kalian lihat bahwa ini adalah merupakan contoh dari gerakan dasar berjalan yang benar, yaitu diawali dengan berjalan ke depan. Terus terdapat juga sikap berjalan yang benar, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, dan berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, itu tadi merupakan contoh gerakan dasar berjalan yang benar. Semoga dapat dipahami ya. Nah, untuk yang simbol tadi kita bersama-sama yuk kita mengulangi. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan simbol bintang. Lalu untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab itu disimbolkan dengan simbol rantai. Lalu untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia itu disimbolkan dengan simbol pohon beringin. Dan yang keempat yaitu sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan simbol kepala banteng. Lalu yang terakhir yaitu sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan simbol padi dan kapas. Lalu yang kedua kita belajar tentang ungkapan, di mana dalam teks percakapan antara Udin dengan Mutiara terdapat 3 kata ungkapan. Yang pertama kutu buku atau orang yang senang membaca. Lalu yang kedua ada ungkapan rendah hati, artinya tidak sombong. Yang ketiga ada ungkapan tentang besar kepala yang artinya sombong. Yang terakhir kita mengetahui cara berjalan atau gerakan dasar dari berjalan dengan benar. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak dan kesediaan kalian untuk melihat video pembelajaran ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.